derajat Celcius ya. Oke, untuk bagian penutupnya sudah terbuka ya sobat. Ternyata wow, ini sangat dalamnya sobat ya, ini sangat kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini saya dapat servisan satu buah alat untuk memasak nasi atau magicom ya. Ini dari brand Miyako ya. Kendalanya bisa menyala ya, tapi untuk proses menghangatkan nasi ini tidak berfungsi ya, yang mengakibatkan nasi menjadi basi. Oke, langsung saja tahap pengetesan ya sobat. Nah, untuk AC-nya masuk sobat ya. Untuk arus PLN-nya bisa masuk, ditandai dengan menyalanya LED yang berwarna merah di sini untuk proses menghangatkan ya. Posisi ke bawah ini untuk proses memasak ya. Kalau dalam kondisi normal pada posisi magic warmer ini untuk menghangatkan ya. Untuk bagian atasnya ini biasanya akan terasa hangat ya. Dan juga untuk bagian pinggir ini untuk bagian pancinya ya sobat. Nah, saya colokkan dulu ya beberapa menit ya. Oke sobat ya, ternyata betul sekali ya. Ini di bagian pinggirnya tidak mengeluarkan suhu panas ya, baik maupun yang bagian atas ya sobat. Kita cek menggunakan alat ya. Suhunya sekitar 26 derajat Celcius ya. Sama juga ya sobat. Kalau kondisi normalnya ini biasanya di atas 30 derajat ya, di atas 40 derajat. Oke, langsung saja proses perbaikan sobat ya. Nah, sebelum membuka ya sobat, saya akan cek dulu untuk bagian elemen yang untuk memasak ya sobat. Ini bagian elemennya, tentunya harus tombolnya dikebawahkan dulu sobat ya. Nah, seperti ini LED-nya berada di posisi locking ya. Jika normal, untuk elemen bagian bawahnya ini akan terasa panas sobat ya. Jika terasa panas, menandakan untuk elemen bagian memasaknya tidak ada masalah ya sobat. Oke, suhunya terus meningkat sobat ya. Sekarang berada di 42 derajat ya sobat. Dan terus meningkat sobat ya. Kita cek lagi untuk bagian menghangatkan sobat ya. Ternyata tidak berubah sobat ya. Hanya berada di sekitar 26,9 derajat ya. Oke, langkah pertama yang biasa saya lakukan sebelum membongkar ya unitnya, saya biasa cek di bagian sini dulu ya sobat. Caranya cukup mudah sobat ya. Cukup membuka, ada satu buah skrup di bagian penutup sobat ya.
Nah, kita bisa perhatikan dulu ya. Di sini ada 3 buah kabel ya sobat. Yang pertama kabel untuk grounding ya, yang langsung terpasang yang berwarna kuning ke bodi. Lalu di sini ada kabel yang berwarna merah juga warna biru ya sobat. Nah, ternyata untuk yang berwarna birunya putus sobat ya. Juga ini yang berwarna kuning sobat ya. Di sini ternyata kabelnya putus. Nah, untuk yang berwarna kuning ini, jikalaupun tidak dipasang ya sobat, ini tidak akan berpengaruh ya terhadap panas, karena ini hanya grounding saja ya sobat. Tapi apabila yang berwarna merah atau yang berwarna biru ini putus ya sobat, tentunya elemen yang berada di pinggir sini, yang berada di dalam di sini, juga yang berada di atas di sini tidak akan panas ya, atau tidak akan berfungsi. Nah, untuk cara membukanya sobat ya, biasanya di sini terdapat skrup ya, bagian sini juga ada yang di bagian bawah ya, tapi ini kebetulan tidak memakai skrup. Jadi membukanya cukup dengan mencongkel bagian pinggir sobat ya. Untuk membuka bagian pinggir ya sobat, bisa gunakan alat yang seperti ini ya, atau juga bisa menggunakan obeng min yang tipis ya sobat. Oke, untuk bagian penutupnya sudah terbuka ya sobat. Ternyata wow, ini sangat dalamnya sobat ya, ini sangat kotor sekali ya sobat. Maklum kalau Magicom ini untuk bagian penutup atasnya susah untuk dibersihkan ya. Nah, seperti ini sobat ya. Bisa sobat lihat ya, ini untuk bagian atasnya ini sangat kotor sekali sobat ya. Nah, apabila ini kalau kita pasang sobat ya, atau sambung ya bagian yang putusnya, ini harus benar-benar rapi sobat ya, harus dibungkus. Karena kalau terkena air ya sobat, bisa-bisa ini unitnya bisa nyetrum sobat ya. Wow sobat, ini dia sobat ya, sangat parah sekali ini ya sobat. Apakah bisa diperbaiki sobat ya? Kondisinya seperti ini. Simak terus videonya ya. Sementara saya akan bersihkan dulu ya ini, karena ini banyak sekali nasi berada di atas ya sobat. Saya kurang mengerti ya, mungkin penyebabnya salah satunya ini ya sobat. Biasanya mungkin pengguna Magicom ini sering menyimpan
ini mungkin ya menyimpan sendok nasi ya mungkin di sini, lalu masuk ke sini mungkin ya sobat, atau juga mungkin ini disebabkan karena uap air ya yang menyebabkan kerak-kerak nasi berada di atas ini sobat ya. Saya akan bersihkan dulu ya. Oke sobat, lanjut ya. Ini saya sudah bersihkan ya, mestinya ini dilapis lagi sama aluminium foil ya sobat. Namun berhubung kali ini tidak ada ya untuk mempersingkat video saja, mungkin nanti saya revisi ulang ya. Ini dilapis lagi sama aluminium foil. Kali ini saya menggunakan sama ini aluminium tapi bukan aluminium foil ini sobat ya. Ini isolasi tahan panas ya. Biasanya digunakan teknisi-teknisi untuk membungkus panas ya sobat ya. Oke, selanjutnya saya sudah merapikan ya sobat. Tinggal proses penyambungan ya. Nah, untuk proses penyambungannya baiknya menggunakan solder sobat ya, agar penyambungannya rapi, juga tentunya akan lebih kuat ya daripada hanya dipelintir-pelintir saja sobat ya. Nah, untuk sambungannya harus benar-benar kuat sobat ya, dan juga untuk bungkusnya harus benar-benar rapi sobat ya, jangan sampai terjadi kebocoran yang nantinya akan menyebabkan kebocoran listrik ya sobat ya. Oke, setelah proses penyambungan sobatnya jangan lupa kita gunakan isolasi ya. Isolasinya mesti yang pakai yang bagus sobat ya, yang tahan panas ya sobat. Nah, ini untuk bagian groundingnya ya sobat, saya tidak akan pakai ya, saya akan gunting saja karena ini tidak akan terlalu berpengaruh ya sobat. Oke, nah seperti ini sobat ya. Nah, agar lebih kuat lagi sobat ya, agar ini sewaktu dibuka tutup tidak mudah putus untuk kabelnya, saya akan ini satukan ya dengan menggunakan solasi ya sobat. Nah, jadinya akan seperti ini sobat ya. Sobat bisa lakukan lebih rapi lagi sobat ya. Kita tinggal menutupnya saja sobat ya.
Penutupan sudah selesai sobat ya, tinggal pengetesan kembali. Oke, untuk tombolnya berfungsi dengan baik sobat ya. Nah, kalau sudah selesai sobat ya, sobat bisa rasakan sendiri ya. Untuk elemennya mulai ini terasa panas sobat ya. Dan juga untuk bagian atasnya sobat ya. Nah, tadi kesimpulan sobat ya, untuk kerusakan kali ini Magicom merek Miyako ini dengan keluhan tidak bisa menghangatkan nasi. Kerusakan berada di kabel yang berada di engsel ini terjadi putus sobat ya. Dengan cara menyambung kembali, maka Magicomnya bisa normal kembali ya. Mungkin sekian dulu ya sobat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.